Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mardiana selaku dosen pengampu mata kuliah logika. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jonathan Ibiasa. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas UTS dari logika. Di sini sebelum telah diberikan tugas, itu tugas individu, telah saya rangkum. Yang pertama adalah konsep dasar logika, kemudian yang kedua proposisional dan tabel kebenaran, lalu proposisi majemuk, kemudian pembuktian validitas argumen, lalu tautologi, kontradiksi, kontingensi, dan ekuivalen logis, lalu penyederhanaan dan strategi pembalikan, kemudian tabel semantik. Pengantar dan konsep dasar logika. Logika adalah ilmu yang membantu kita dalam berpikir dan bernalar. Menalar artinya mencapai kesimpulan dari berbagai pernyataan. Argumen adalah rangkaian pernyataan-pernyataan yang mempunyai ungkapan, pernyataan, penarikan, atau kesimpulan atau inferensi. Terdiri dari pernyataan-pernyataan yang terdiri atas dua kelompok, yaitu kelompok pernyataan sebelum kata jadi yang disebut premis atau hipotesa, dan pernyataan setelah kata jadi yang disebut konklusi atau kesimpulan. Kemudian proposisi. Kalimat deklaratif atau proposisi adalah kalimat yang bernilai benar atau salah, tapi tidak keduanya. Contoh, Bandar Lampung adalah ibu kota Provinsi Lampung atau Provinsi Lampung dengan nilai benar. Kemudian 6 adalah bilangan prima atau proposisi dengan nilai salah. Kemudian di manakah letak Kabupaten Pesawaran? Nah, ini bukan proposisi. Kemudian X min 9 sama dengan 12. Nah, itu juga bukan proposisi. Lalu proposisi majemuk. Proposisi tunggal atau disebut juga atom atau primitif adalah proposisi yang tidak bisa dipecah menjadi beberapa proposisi lagi. Proposisi majemuk adalah proposisi yang terdiri dari beberapa proposisi tunggal yang dihubungkan dengan perangkai. Di sini telah saya sediakan perangkai preposisi. Ada yang pertama negasi yang artinya tidak atau bukan, kemudian konjungsi yang artinya dan, kemudian disjungsi atau or, atau satu atau keduanya, kemudian implikasi jika maka, biimplikasi jika dan hanya jika, eksklusif or atau hanya salah satu, not and, bukan dan, not or, bukan atau. Baik, di sini telah saya sediakan contoh soal preposisi. Baik, yang pertama P konjungsi atau dan ki. Untuk nilai benar itu nilai 1 dan salah nilainya 0. Jika simbolnya dan, maka dikalikan. Yang pertama, benar kali benar atau 1 kali 1 sama dengan 1 atau benar. 1 kali 0 sama dengan salah. Kemudian 0 dikali 1 hasilnya 0 atau salah. Lalu 0 kali 0 hasilnya 0. Selanjutnya adalah negasi P dan Q. Negasi artinya kebalikan, jadi langsung kita tulis saja. Yang pertama negasi P jadi salah, benar, benar. Kemudian negasi Q salah, benar, benar. Selanjutnya adalah negasi P disjungsi atau negasi Q. Jadi jika simbolnya atau itu ditambahkan. Jadi 0 ditambah 0 sama dengan 0 atau salah, 0 tambah 1 sama dengan 1 atau benar. Kemudian 1 tambah 0 sama dengan benar juga, benar tambah 1 tambah 1 sama dengan benar. Selanjutnya adalah P dan Q, maka konjungsi P atau konjungsi Q. Jika simbolnya maka kalau sama hasilnya benar, dan kalau beda hasilnya ambil yang sebelah kanan.
Jadi misalkan B dan S, jadi kan tidak sama, maka diambil yang S, kemudian S dan B diambil yang B yang sebelah kanan, kemudian S dan B juga sebelah kanan juga, kemudian S dan B jadi sebelah kanan. Kemudian tabel kebenaran adalah tabel yang digunakan untuk melihat nilai kebenaran dari suatu premis atau pernyataan. Jika hasil akhir adalah benar semua atau dilambangkan dengan B, T, atau 1, maka disebut tautologi. Sedangkan jika semua salah, S, F, atau O, disebut kontradiksi. Tabel kebenaran atau truth table adalah salah satu perangkat yang dapat digunakan untuk menentukan nilai kebenaran proposisi majemuk. Jumlah baris tabel kebenaran tergantung dari banyaknya proposisi tunggal yang terdapat pada posisi majemuk. Berikut telah saya sediakan contoh dari soal tabel kebenaran. Yang pertama adalah P atau Q. Jadi jika simbolnya atau, maka ditambahkan. Jadi kita ingat kembali bahwa jika hasilnya benar, maka nilai yang 1 dan salah hasilnya 0. Jadi P ditambah Q. Yang pertama 1 ditambah 1 atau benar ditambah benar, hasilnya benar. Maka benar tambah benar juga hasilnya benar. Kemudian 1 ditambah 0 sama dengan 1 atau benar. Kemudian 1 tambah 0 juga sama dengan 1 atau benar. Kemudian 0 ditambah 1 sama dengan benar. Lalu 0 tambah 1 sama dengan benar. 0 tambah 0 sama dengan salah, kemudian 0 tambah 0 sama dengan salah. Kemudian Q maka R. Jika simbol maka kalau sama hasilnya benar, dan kalau beda hasilnya diambil yang sebelah kanan. Jadi Q maka R. Kita lihat yang pertama, benar dengan benar, yaitu hasilnya berarti sama, berarti nilainya juga benar. Kemudian benar dan salah ini berbeda, maka diambil sebelah kanan atau salah. Kemudian salah dan benar diambil sebelah kanan, benar. Kemudian salah, benar, salah, benar, salah. Selanjutnya adalah P atau Q dan Q maka R. P atau Q dan Q maka R. Jika kita lihat simbol tersebut artinya dan, maka jika dan itu dikalikan. 1 kali 1 sama dengan 1, 1 kali 0 sama dengan 0, lalu 1 kali 1 sama dengan 1 itu benar, 1 kali 0 sama dengan 0, 1 kali 1 sama dengan 1, 1 kali 0 sama dengan 0, 0 dikali 1 sama dengan 0, maaf salah, 0 dikali 0 sama dengan 0. Kemudian pembuktian validitas argumen. Suatu argumen dikatakan valid apabila implikasi dari premis terhadap dari premisnya terhadap konklusi merupakan autotologi. Semua hipotesa benar, maka kesimpulan juga benar. Terdapat dua cara dalam menguji validitas argumen, yaitu bisa dengan tabel kebenaran atau juga bisa menggunakan bentuk-bentuk argumen yang valid.
Kemudian tautologi kontradiksi, kontingensi, dan ekuivalensi. Tautologi adalah proposisi majemuk yang selalu mempunyai nilai kebenaran benar untuk setiap nilai kebenaran variabelnya. Kontradiksi adalah proposisi majemuk yang selalu mempunyai nilai kebenaran salah untuk setiap nilai variabelnya. Kemudian kontingensi adalah proposisi majemuk yang mempunyai nilai kebenaran benar dan salah. Kemudian jika dua buah ekspresi logika atau tautologi, maka kedua buah ekspresi logika ekuivalen secara logis. Demikian juga jika kontradiksi. Dalam kontingensi, jika nilai T atau F pada tabel kebenaran dan urutan yang sama, maka tetap disebut ekuivalen secara logis. Berikut adalah contoh soal dari tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Yang pertama adalah P maka dalam kurung P atau Q. Untuk mencari nilai benar dan salah, seperti di awal bahwa nilai benar bernilai 1 dan salah bernilai 0. Jadi P atau Q atau itu berarti ditambah, jadi benar tambah benar jadi benar, benar tambah benar jadi benar, salah tambah benar menjadi benar, kemudian salah tambah salah menjadi salah. Kemudian kita mencari nilai keseluruhannya. P maka dalam kurung P atau Q. Baik, maka langsung kita hitung saja. Benar dan benar hasilnya benar, kemudian benar dan benar hasilnya benar, salah dan benar hasilnya benar, salah dan salah hasilnya salah. Karena hasilnya menunjukkan yang benar semua, maka ini adalah tautologi. Selanjutnya adalah contoh yang kedua. Langsung kita jumlahkan seperti tadi, lalu kita tentukan hasil akhirnya. Di sini simbol menunjukkan dan yang artinya jadi P dan Q dikali P maka negasi Q. Salah, 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 salah. Karena di sini menunjukkan salah semua, maka ini adalah kontradiksi. Lanjut contoh yang ketiga, ada dalam kurung P atau Q maka R. P atau Q atau diartikan tambah. Baik, kalau sudah kita tentukan hasil akhirnya. Maka di sini adalah kontingensi. Kemudian penyederhanaan dan strategi pembalikan. Penyederhanaan dilakukan menggunakan hukum-hukum logika. Proses penyederhanaan akan berhenti pada bentuk ekspresi logika yang paling sederhana dan tidak mungkin disederhanakan. Berikut adalah contoh soalnya. Jika Noah mengadakan konser, maka penonton akan hadir jika harga tiket tidak terlalu tinggi. Jika Noah mengadakan konser, maka hanya tiket tidak terlalu tinggi. Apakah demikian, jika Noah mengadakan konser, maka penonton akan hadir. Langkah yang pertama adalah mengubah ke variabel proposisi on. A adalah Noah mengadakan konser, B penonton akan hadir, C harga tiket tidak terlalu tinggi. Kemudian mengubahnya menjadi ekspresi logika. Lalu menyusun ekspresi logika menjadi satu kesatuan. Berikut tabel kebenarannya. Maaf, ini salah. Nah, di sini saya telah sediakan hukum logika. Ada hukum komutatif,
lalu kemudian hukum asosiatif, lalu hukum distributif, kemudian hukum identitas, lalu hukum ikatan, kemudian hukum negasi ganda, hukum idempoten, adapun hukum De Morgan, lalu hukum absorpsi, dan yang terakhir hukum negasi T dan F. Kemudian strategi pembalikan. Strategi pembalikan digunakan untuk membuktikan validitas suatu ekspresi logika untuk argumen dan untuk memastikan nilai-nilai premis benar yang harus diikuti oleh kesimpulan yang benar. Teknik ini mirip penyederhanaan. Perbedaan terletak pada kesimpulan argumen yang harus disalahkan dengan cara dinegasikan atau diberi nilai F. Konsistensi. Definisi koleksi dari pernyataan disebut konsisten jika pernyataan-pernyataan tersebut secara simultan semuanya benar. Kemudian konsistensi dapat dibuktikan dengan membuat perataan menjadi ekspresi logika dan dibuktikan melalui tabel kebenaran. Kemudian tabel semantik. Penggunaan tabel semantik berbasis pada strategi pembalikan. Strategi pembalikan pada tabel semantik digunakan dengan memberi negasi pada kesimpulan dan memeriksa hasil yang diperoleh. Tabel semantik bisa dibuktikan apakah kesimpulan yang bernilai F dapat diperoleh dari premis-premis yang bernilai T. Jika tidak bisa, maka argumen tersebut valid. Tetapi jika bisa, maka argumen tidak valid. Jadi, premis-premis yang bernilai T harus menghasilkan kesimpulan yang bernilai T juga. Kesimpulan ini disebut semantically entailed dari premis-premis. Tabel semantik sebenarnya hanya berbentuk-bentuk proposisi yang dibangun berdasarkan aturan-aturan tertentu. Berikut saya telah sediakan aturan-aturan dari tabel semantik, seperti yang ada pada gambar berikut. Berikut adalah contohnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika terjadi kesalahan kata dan kepada orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.